Antusiasme masyarakat untuk pergi berlibur jelang Natal dan Tahun Baru 2022 ini memang sudah mulai terlihat, termasuk di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Langsung saja kita pantau situasi terkini. Sudah ada rekan saya, produser lapangan CNN Indonesia, Diana Valencia yang ada di sana sejak tadi siang menjelang sore juga. Selamat malam Diana. Diana, kalau kita bicara soal kenaikan jumlah penumpang, ini mungkin ada sejumlah antisipasi kah yang sudah disiapkan oleh PT Kereta Api Indonesia dalam menyambut lonjakan penumpang? Ya, selamat sore Mevri. Kalau bicara soal antisipasi tentu memang tidak jauh berbeda ya dengan tahun-tahun sebelumnya. Yakni ketika PT Kereta Api Indonesia ini menghadapi libur Natal juga Tahun Baru. Meskipun memang tahun lalu ada pembatasan, sementara tahun ini tidak ada pembatasan. Tetapi memang tentu ada sejumlah antisipasi, beberapa di antaranya adalah yang pertama, menambah rute perjalanan ataupun kereta api dari Stasiun Pasar Senen dan juga Stasiun Gambir yang merupakan dua stasiun utama begitu ya, bisa dikatakan keberangkatan ataupun tempat bertolaknya penumpang dari area Jabodetabek dan juga sekitarnya ini menuju ke luar Jabodetabek. Selain itu juga ada sejumlah personel tambahan begitu, ada 600 personel gabungan lintas organisasi, lintas lembaga untuk bisa menjaga keamanan libur Natal juga Tahun Baru di Stasiun Pasar Senen dan juga Stasiun Gambir. Kalau bicara kenaikan, Mevri, sebenarnya kalau untuk hari ini tanggal 19 Desember di Stasiun Pasar Senen sendiri kenaikannya sudah ada tetapi belum signifikan. Biasanya kalau hari-hari normal begitu ya, di luar masa libur Natal dan juga Tahun Baru, dari hari Senin sampai dengan Kamis biasanya tuh berkisar di antara 4.000 penumpang, sedangkan kalau di akhir pekan ini di angka paling tingginya 7.000 penumpang begitu Mevri. Tetapi kalau di libur masa Natal dan juga Tahun Baru seperti hari ini tanggal 19 Desember 2022 ini ada sekitar 10.500 penumpang yang bertolak dari Pasar Senen, sedangkan kalau dari Stasiun Gambir maksud saya ini ada kurang lebih 8.500. Nah, selain itu kita ketahui sendiri ya, ini Stasiun Pasar Senen ini tidak hanya ramai penumpang, tetapi juga saya lihat tadi ini vibes liburannya sudah sangat terasa, Mevri. Terlihat dari orang-orang yang membawa koper ataupun mungkin senyum bahagia, orang-orang yang menjemput sanak keluarganya yang datang dari jauh, kemudian datang ke Jakarta. Tadi saya juga banyak melihat pelukan hangat, senyuman ceria begitu ya, melihat orang-orang ataupun sanak keluarga mereka datang kembali bersua, kembali berkumpul begitu. Memang kalau untuk di tahun ini tentu yang paling berbeda adalah tidak adanya pembatasan. Tetapi meskipun tidak ada pembatasan, perlu saya sampaikan bahwa memang protokol kesehatan di Stasiun Pasar Senen begitu ya, tempat saya melaporkan setidaknya ini sudah cukup diterapkan dengan baik begitu. Rata-rata menggunakan masker, anak-anak juga sudah menggunakan masker. Kemudian juga ketika tadi saya tanyakan apakah syarat-syarat perjalanan juga sudah mereka ketahui, ini rata-rata sudah mengetahui. Nah, kalau di tahun ini Mevri, syarat perjalanan itu adalah untuk mereka yang usia 17 tahun ke atas, ini wajib vaksin booster ataupun dosis tahap ketiga. Sedangkan mereka yang berusia 6 tahun sampai dengan 16 tahun begitu, ini minimal vaksin dosis tahap kedua. Sedangkan kalau di bawah 6 tahun ini tidak diperlukan ataupun diwajibkan menunjukkan bukti vaksinasi. Tetapi bagi mereka yang sekiranya memang secara medis tidak diperkenankan ataupun tidak diperbolehkan untuk menerima vaksin, ini tidak bisa digantikan dengan PCR ataupun tes antigen, Mevri. Tetapi harus menunjukkan surat rekomendasi dokter, menunjukkan begitu ya dari surat, maksud kami dari rumah sakit rujukan pemerintah. Dan Mevri, kalau di Stasiun Pasar Senen ini kalau menunggu, ini kalau Anda dengar sayup-sayup ada yang menyanyi begitu ya, karena di sini juga ada live musiknya begitu. Sehingga tadi saya lihat mereka yang sedang menanti ataupun menunggu kereta mereka boarding ataupun menjemput sanak keluarga mereka yang mungkin belum datang ke Stasiun Pasar Senen ini, mereka juga bisa turut berkaraoke bersama dengan home band yang disediakan oleh PT Kereta Api Indonesia. Mevri. Iya Diana, ini menarik sekali karena baru saja sebenarnya saya ingin tanyakan kepada Diana ya, itu suara apa sayup-sayup live music yang ada di belakang Diana, tapi ternyata kita sehati jadi Diana sudah jawab duluan pertanyaan saya. Saya mau ke pertanyaan selanjutnya kalau begitu. Kalau tadi sambil menunggu kan bisa ada di ruang tunggu. Nah, biasanya ruang tunggu ini juga jadi salah satu tempat yang apa ya, padat sekali begitu. Sementara kita tahu bahwa angka COVID-19 juga masih ada. Nah, terkait dengan ruang tunggu yang ada di Stasiun Pasar Senen, Diana, apakah ada penambahan ruang tunggu atau masih ada pembatasankah di area ruang tunggunya atau seperti apa kondisinya?
Ya, Mevri, kalau sejak tahun lalu memang ada begitu banyak tambahan kursi begitu ya. Biasanya yang terletak di selasar paling dekat dengan pintu masuk dengan selasar yang paling dekat dengan pintu keluar begitu. Tetapi kini ditambah di bagian tengah begitu, di dekat dengan pintu-pintu keberangkatan ini sejak tahun lalu memang sudah ada ditambah. Tetapi bedanya tidak ada tanda X lagi, Mevri. Jadi tidak ada jaga jarak sebenarnya. Tetapi kalau saya lihat ini semakin sore karena memang jadwal perjalanannya makin cukup banyak begitu ya. Kalau di pintu 1 saja ini saya lihat ada 4 keberangkatan yang sedang menanti meskipun ada di jeda begitu ya, keberangkatannya sekitar 1 sampai dengan 1,5 jam antara satu keberangkatan dengan keberangkatan lain. Sementara kalau di pintu 2 ini menyisakan 1 keberangkatan. Ini artinya bahwa memang cukup padat begitu ya, mereka yang ingin bertolak dari Stasiun Pasar Senen ini menuju ke luar Jabodetabek. Tapi tentu sekali lagi saya sampaikan, saya melihat begitu cukup banyak ataupun aktifnya petugas keamanan di sini untuk bisa menegur mereka yang sekiranya entah itu duduk di selasar yang mengganggu jalan begitu, atau mungkin mengingatkan sekiranya untuk menggunakan masker begitu ya, sehingga memang protokol kesehatan bisa tetap dijaga. Dan yang juga menarik adalah, Mevri, ruang tunggu yang biasanya ataupun kursi-kursi tempat menunggu ini biasanya kalau hari-hari biasa saya datang ke Stasiun Pasar Senen, ini dalam satu baris mungkin hanya terisi 1 ataupun 2 ataupun 3 orang. Tetapi kalau saya lihat di sini hampir semua kursi ini terisi begitu ya. Tidak hanya terisi diduduki oleh calon penumpang, tetapi juga ada yang bawa banyak sekali oleh-oleh, bawa banyak sekali koper begitu ya. Persiapan begitu ya untuk menuju ke kampung halaman ataupun ke kota tujuan. Mevri, kalau berdasarkan pernyataan dari Kepala Humas Daerah Operasional 1 PT Kereta Api Indonesia Eva Kairunisa menyebutkan rute favorit ataupun rute perjalanan favorit ini masih berkisar di 2 provinsi, yakni Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Perihal harga tiket juga ini diharapkan masyarakat tidak khawatir, karena memang tadi kalau saya tanyakan kepada beberapa penumpang yang hendak bertolak dari Stasiun Pasar Senen ini memang ada kenaikan begitu, tetapi tidak begitu signifikan. Seperti misalnya tadi contoh, ada yang bertolak dari Stasiun Pasar Senen menuju ke Stasiun Tulung Agung yang biasanya ataupun di luar libur masa Natal dan juga Tahun Baru ini 230.000, tetapi kalau untuk di masa Natal ini, tepatnya pada hari ini naik sekitar 350.000 begitu totalnya ya. Jadi memang ada kenaikan, tetapi ketika saya cek begitu masih di dalam tahap ataupun di dalam rentang tarif batas atas yang ditentukan oleh Kementerian Perhubungan. Kalau kita juga menyasar pernyataan ataupun mengutip pernyataan dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, memang kalau untuk di tahun ini tidak ada pembatasan, Mevri, tetapi yang perlu dipahami masyarakat adalah bagaimana tetap menjaga protokol kesehatan supaya nantinya tujuan untuk berlibur bertemu sanak keluarga yang mencari kebahagiaan begitu ya, tidak berujung pada arah sebaliknya, alias justru malah menderita penyakit ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga protokol kesehatan dan wajib vaksinasi begitu ya, booster, penuhilah, carilah puskesmas ataupun klinik-klinik terdekat yang menyediakan vaksinasi booster sehingga bisa menjadi penumpang perjalanan kereta jarak jauh dan bisa berlibur ataupun bersua bersama sanak keluarga. Mevri. Pasti adalah pastikan Anda memiliki tiketnya dan juga penuhi syarat. Tadi berulang kali disebutkan oleh Diana, jika berusia di atas 17 tahun wajib untuk vaksin booster karena tidak ada alasan ya, itu menjadi salah satu syarat atau satu-satunya syarat juga jika akan melakukan perjalanan jarak jauh dengan menggunakan kereta api. Saya akan persilakan produser lapangan CNN Indonesia Diana Valencia bersama dengan fotojurnalis Indra Setiawan untuk kembali melanjutkan tugas di Stasiun Pasar Senen Jakarta sambil mungkin menikmati musik-musik yang ada di sana ya. Baik, terima kasih banyak atas informasinya. Selamat kembali melanjutkan tugas.